يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Ramadan Mubarak. Kali ini kita akan membahas seputar istighfar. Di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW diriwayatkan beristighfar dalam sehari minimal 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Artinya beliau setiap hari beristighfar. Padahal kita tahu bersama bahwa beliau adalah wujud yang maksum. Beliau yang suci. Dosa-dosa beliau diampuni baik yang sebelumnya ataupun yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membiasakan diri beristighfar minimal 70 kali dalam sehari atau belum? Mudah-mudahan pemirsa yang belum terbiasa menjadi terbiasa, dan yang sudah terbiasa selalu membiasakan diri, bahkan meningkatkan kebiasaan beristighfar. Nah, pada episode kali ini, yang mudah-mudahan yang belum membiasakan diri beristighfar setiap hari bisa mendapatkan wawasan tentang betapa pentingnya, betapa unggulnya, betapa indahnya istighfar itu. Yang pertama, kita tahu bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk mengobatinya diperlukan istighfar. Kemudian yang kedua, terkadang kita salah memahami istighfar ini. Kita hanya memahami bahwa istighfar hanya dilakukan setelah melakukan perbuatan buruk atau kelemahan atau dosa. Padahal kalau kita mengetahui makna hakiki dari istighfar ini, maka kita akan lebih mengetahui dengan jelas bahwa istighfar itu justru diperlukan sebelum zahir, sebelum nampak kelemahan kita. Istighfar, astagfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung, bermakna seseorang memohon dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kelemahan-kelemahan manusiawinya nanti tidak akan nampak, dan ia dimasukkan ke dalam lingkaran perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang sebenarnya dari istighfar. Jadi bukanlah hanya semata-mata menghapus dosa, tetapi menjadi satu perlindungan, benteng. Artinya semakin banyak kita beristighfar, semakin kuat benteng kita, dan semakin memiliki daya tahan yang kuat dari serangan-serangan musuh atau dari serangan-serangan setan. Jadi harusnya istighfar itu dibaca sejak awal sebagai langkah preventif atau pencegahan dari nanti kalau kita ada kelemahan bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kegunaan istighfar. Oleh karena itu kenapa orang-orang suci atau para nabi Rasulullah SAW itu sangat banyak istighfar, bukan karena beliau banyak dosanya, salah, tapi karena beliau membuat perlindungan yang sekuat-kuatnya dari berbagai macam serangan dari luar yang akan menampakkan kelemahan manusiawi beliau-beliau. Jadi kelemahan manusiawi, bukan keburukan kalau para orang-orang suci. Nah, kemudian pertanyaannya, mana yang dahulu, istighfar atau taubat? Kan begitu. Nah, yang terlebih dahulu adalah istighfar dahulu, baru taubat. Jadi pertama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru bertobat. Artinya tidak akan mengulangi perbuatan buruk yang sebelumnya. Terkait dengan istighfar terlebih dahulu baru bertobat, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kekuatan melakukan pertobatan didapat
setelah istighfar. Tanpa adanya istighfar, maka fitrat pertobatan tidak berfungsi. Jika kalian mengikuti istighfar dengan pertobatan, maka hasilnya sebagaimana dinyatakan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman. Dia, Tuhan, akan menganugerahkan perbekalan yang baik sampai saat yang ditentukan. Jadi pemirsa, inilah bagaimana kita harus selalu membiasakan diri dalam beristighfar dan selalu bertobat. Karena bagaimanapun manusia itu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Karena itu banyak-banyaklah beristighfar, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di kemudian hari kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum membiasakan diri beristighfar, marilah setiap hari minimal 70 kali beristighfar. Karena ya, kalau kita mengetahui makna hakiki dari istighfar, maka kita butuh istighfar. Jadi istighfar adalah kebutuhan, bukanlah suatu hal tambahan, atau jika ada waktu istighfar, jika tidak istighfar. Ya. Sekali lagi kami mengajak ya pemirsa dimanapun berada untuk membudayakan ya atau membiasakan diri beristighfar setiap hari, karena sekali lagi istighfar itu adalah kebutuhan rohani kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.